Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua bukan? Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ketiga hal tersebut, optimis, ikhtiar, dan tawakal, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, mari kita langsung mulai pembelajarannya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yakni memahami surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم. Artinya, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Tahukah kalian apa itu optimis? Optimisme adalah suatu sikap penuh dengan keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan di dunia ini dan di masa depan akan meraih kesuksesan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Optimisme mendorong seseorang individu untuk tidak pantang menyerah dan tidak mudah putus asa untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Namun demikian, apabila seseorang memiliki rasa optimisme yang berlebihan, akan menjatuhkan dirinya dalam kesombongan dan kehancuran karena kehinaan. Oleh sebab itu, optimisme harus dibarengi dengan ikhtiar dan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang optimis, yang pertama adalah memiliki semangat menghadapi semua permasalahan. Orang yang optimis akan selalu semangat menghadapi semua permasalahannya. Dia akan mencoba untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Apabila dia melakukan kegagalan atau kesalahan, maka dia akan mencobanya kembali. Begitu seterusnya sampai berhasil. Ciri orang yang optimis yang kedua adalah memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Orang yang optimis selalu mengerjakan pekerjaannya dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang optimis pula, ia akan mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangan yang telah dilakukannya di pekerjaan yang telah diselesaikannya. Yang ketiga, orang yang optimis melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Berbeda dengan orang yang memiliki sikap pesimis, ia hanya akan menghadapi segala sesuatu itu sebagai sebuah ketidakmungkinan dan kegagalan. Cara menumbuhkan optimisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghadirkan beragam peristiwa agar manusia mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam setiap peristiwa agar tingkat keimanan seseorang semakin bertambah. Tentunya hal ini akan terwujud bila manusia mempunyai benih kepercayaan akan kemudahan, kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur setiap peristiwa di alam ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan optimisme. Yang pertama adalah temukan hal positif di masa lalu. Yang kedua, tentukanlah target yang hendak dicapai. Yang ketiga, bertawakal setelah berikhtiar maksimal. Yang keempat, merubah pandangan terhadap kegagalan. Yang kelima, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang telah kita hadapi. Optimisme juga memiliki banyak manfaat untuk diri kita dan juga kehidupan kita. Optimisme sangat diperlukan bagi kehidupan kita apabila jika diri kita ingin berhasil atau mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya sikap optimis, kinerja seorang muslim dalam beribadah maupun beramal soleh akan meningkat. Dan persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mudah. Berikut manfaat yang diperoleh seseorang apabila memiliki sikap optimis. Yang pertama adalah panjang umur. Yang kedua, imunitas diri meningkat. Yang ketiga, orang yang optimis memiliki fisik dan mental lebih baik. Yang keempat, tingkat stres kecil dan juga kecil resiko terkena penyakit jantung. Pembahasan selanjutnya adalah ikhtiar. Tahukah kamu apa itu ikhtiar?
Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Sebagai contoh, apabila seorang pelajar ingin mendapatkan ilmu atau mendapatkan nilai yang bagus, maka ia harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Begitu juga apabila seseorang ingin hidup berkecukupan, maka ia harus rajin bekerja. Dan selanjutnya, apabila seseorang ingin memiliki tabungan, maka ia harus rajin berhemat. Ini adalah bagian-bagian terpenting yang harus dilakukan oleh manusia. Maka tidak dibenarkan jika seseorang memiliki keinginan atau rasa optimis kemudian hanya berdiam diri saja. Selanjutnya, usaha-usaha itu harus dibarengi dengan doa kepada Allah agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan terwujud. Sebagai seorang muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk ikhtiar agar kelak kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa bentuk ikhtiar, yang pertama adalah mau bekerja keras dalam mencapai harapan dan cita-cita. Yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, rajin berlatih dan belajar untuk meraih yang diinginkan dan dicita-citakan. Dalam melakukan usaha atau ikhtiar, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semangat. Semangat dalam melawan sikap malas dalam bentuk apapun. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat dalam berikhtiar. Yang pertama adalah niat untuk berusaha. Jika kita memiliki suatu cita-cita atau keinginan, maka kita harus punya niat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita yang sudah kita cita-citakan. Dengan niat yang kuat tersebut, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedua, kita harus memiliki keinginan berubah lebih baik. Yang ketiga, apapun yang terjadi, kita harus gigih, sabar, dan tawakal. Dengan demikian, apa yang akan menjadi cita-cita kita, insya Allah akan terwujud. Seorang muslim yang senantiasa melakukan ikhtiar akan memiliki dampak positif dalam kehidupannya. Yang pertama, ia akan merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, ia tidak akan mudah berputus asa. Yang ketiga, ia akan menghargai jerih payahnya dan jerih payah orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tawakal. Tahukah kamu apa itu tawakal? Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Tawakal adalah suatu sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah.
Karena di dalam tauhid, ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Pengetahuannya maha luas. Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Hatinya tenang dan tentram serta tidak ada rasa curiga, karena Allah maha tahu dan maha bijaksana. Sementara sebagian orang ada yang salah paham dalam melakukan tawakal. Dia enggan berusaha dan bekerja, tetapi hanya menunggu. Orang semacam ini mempunyai pemikiran tidak perlu belajar. Jika Allah menghendaki pandai, tentu menjadi orang pandai. Atau tidak perlu bekerja. Jika Allah menghendaki menjadi orang kaya, tentulah kaya, dan seterusnya. Semua itu sama saja dengan seorang yang sedang lapar perutnya, sekalipun ada berbagai makanan, tetapi ia berpikir bahwa jika Allah menghendaki ia kenyang, tentulah kenyang. Jika pendapat ini dipegang teguh, pasti akan menyengsarakan diri sendiri. Ada beberapa ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah. Yang pertama adalah mujahadah. Orang yang bertawakal selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang pelajar yang bertawakal akan belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang baik. Petani yang bertawakal akan bekerja dengan ulet agar hasil pertaniannya dapat menghasilkan hasil panen yang maksimal. Bagi orang yang bertawakal, apapun pekerjaannya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa. Segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah melambangkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah berdoa menunjukkan sifat takabur. Padahal segala usaha yang kita lakukan, jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan. Ciri yang ketiga adalah bersyukur. Mensyukuri segala apa yang diperoleh tanpa melihat besar kecilnya sesuatu yang diperoleh merupakan ciri tawakal. Dengan bersyukur pada apa yang diperoleh, kita akan selalu merasa puas, senang, dan bahagia. Yang keempat, yakni sabar. Dari kesemuanya itu, apapun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada kita, baik kegagalan, penyakit, kesusahan, bencana, kekayaan, pangkat, dan sebagainya, kita harus sabar menerimanya. Dengan kesabaran, segala apa yang menimpa pada kita, jika itu suatu musibah, tidak akan menjadikan kita putus asa. Dan jika itu suatu kesenangan, tidak akan menjadikan kita lupa diri. Manfaat bertawakal kepada Allah. Yang pertama, dijamin kemudahan dunia dan akhirat. Dengan berbekal sifat tawakal, maka seseorang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu diberikan kemudahan dunia dan di akhirat. Yang kedua, mempertebal iman. Dengan bertawakal, seseorang akan lebih bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, menjadi mandiri. Seseorang yang bertawakal terbiasa memecahkan masalah dengan bijaksana tanpa merugikan pihak manapun. Ini adalah bentuk kedewasaan seseorang yang bertawakal kepada Allah. Yang keempat, dicukupkan rizkinya. Barang siapa yang bertawakal setelah ikhtiar maksimal, maka akan dicukupkan baginya rizki.